Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kalian akan belajar bahasa Indonesia kelas 11 bersama saya. Kita sekarang akan belajar tentang teks ceramah. Apa itu teks ceramah? Teks ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Sementara itu, ada audiens yang bertindak sebagai pendengar. Ceramah dapat dilaksanakan kapan saja, tidak ada rukun dan syaratnya. Tidak ada mimbar tempat khusus pada pelaksanaannya. Serta waktu tidak dibatasi dan siapapun boleh berdakwah, dapat dilakukan dengan cara kreatif dan inovatif seperti kegiatan seminar, pelatihan, dan saresehan. Sebelum ke materi pelajaran, alangkah baiknya kalian tahu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Yang pertama dan yang kedua. Cara memahami informasi dalam ceramah. Yang pertama adalah menyimak yang didengar dengan seksama. Kemudian, mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan ceramah. Yang ketiga, menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Bagaimanakah ciri-ciri ceramah yang baik? Yang pertama adalah aktual. Isi ceramah harus sesuai dengan kegiatan yang ada. Kemudian, bahasa yang disampaikan harus akurat, tepat, padat, dan singkat, sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Bahasa yang digunakan penceramah pun harus santun dan rendah hati. Selanjutnya adalah faktual. Isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Yang tak kalah pentingnya, isi ceramah harus menarik. Hal ini bisa dilihat bagaimana cara penceramah menyampaikan ceramahnya. Dari intonasinya, vokalnya, gestur, dan ekspresi penceramah. Selanjutnya, isi ceramah yang baik itu harus memiliki struktur yang lengkap, terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. Yang pertama adalah fungsi atau kegunaan, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk informasi jenis ini yaitu informasi yang menambah pengetahuan. Ada juga informasi yang mengajari pembaca. Kemudian, informasi yang hanya menyenangkan pembaca saja. Selanjutnya adalah format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian. Di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu ada bentuk tulisan, kartun, foto, ataupun karikatur. Yang ketiga, informasi berdasarkan peristiwa. Informasi ini berdasarkan tempat kejadian peristiwa itu berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi ada informasi daerah,
ada informasi nasional, ada informasi mancanegara. Yang keempat adalah informasi dalam bidang kehidupan, yaitu informasi yang biasanya dibedakan seperti informasi olahraga, pendidikan, musik, budaya, sastra, ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima yaitu informasi berdasarkan kepentingan. Informasi berdasarkan kepentingan ini informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Atau informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Saat mengikuti sebuah acara, kalian tentu pernah mendengarkan pidato atau sambutan atau ceramah yang disampaikan seorang dai. Nah, bagaimanakah cara menanggapi ceramah tersebut? Langkah pertama adalah kegiatan menyimak. Pada tahap ini, kalian akan mendengarkan isi ceramah yang disampaikan oleh pembicara dengan seksama. Ketika berada dalam tahapan ini, jangan sekalipun memalingkan konsentrasi Anda kepada hal yang lain di luar ceramah. Kemudian, sambil mendengarkan, kita lanjutkan kepada tahap memahami. Nah, catatlah hal-hal pokok yang penting dalam isi ceramah tersebut. Kemudian, kalian selanjutnya dapat memberikan tanggapan terhadap isi ceramah tersebut. Misalnya dilihat dari struktur, apakah ada pendahuluan, ada isi dan penutupnya. Kemudian bisa juga dilihat dari segi bahasa. Apakah menggunakan bahasa-bahasa yang berbelit-belit, tidak mudah dipahami, misalnya. Nah, demikian tentang langkah-langkah menanggapi ceramah. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran teks ceramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.